Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kehidupan di bumi damai seperti sebelumnya. Perang antara dua kubu utama di alam semesta asli tidak menimbulkan gangguan sedikit pun. Berjalan di sepanjang trotoar yang lebar dan luas adalah hal biasa untuk melihat para pejuang berjalan keluar dari dojo dengan seragam pelatihan mereka, dan akan ada banyak pengusaha alam semesta yang berjalan di jalanan sambil mendiskusikan masalah bisnis. Keluarga Luo, sosok berjubah ungu, berdiri di depan pintu sebuah rumah tua. Rumah tua ini adalah rumah keluarga Luo. Bahkan di bumi itu memiliki makna yang unik. Di depan pintu ada penjaga untuk menghentikan penyusup atau hanya masyarakat umum yang mencoba memuaskan rasa ingin tahu mereka. Tapi di mana sosok berjubah ungu itu berdiri, sepertinya orang-orang yang melewatinya atau bahkan para penjaga di pintu tidak bisa melihatnya sama sekali. "Mama, apakah ini rumah Luo Feng?" "Ya, ini rumah Luo Feng. Bukankah kamu pernah membuat keributan, meminta untuk datang ke bumi untuk melihat pemimpin paling mulia dari penduduk bumi kita? Mama telah memenuhi janji dan membawamu ke sini. Saat kita kembali ke bintang Biriskio, kamu harus berhati keras di dojo." "Iya Mama, ku dengar Luo Feng lahir di era basis kota yang jauh di bumi kita. Pada saat itu ada banyak kota yang porak-poranda. Aku ingin melihat semuanya." "Jangan khawatir, kali ini kita punya banyak waktu di bumi. Kita bisa pergi ke banyak tempat." Sepasang ibu dan anak yang keduanya berambut hitam dan bermata hitam berjalan di sepanjang trotoar jauh dari rumah keluarga Luo. Setelah berdiskusi singkat, mereka segera pergi. Setiap hari pasti banyak orang yang datang ke tempat ini. Status Luo Feng semakin tinggi dan semakin tinggi, dan publik di bumi secara alami akan memujinya ke ketinggian yang lebih tinggi. Sebuah suara terdengar. "Pemimpin Pulau Sihua." Sosok berjubah ungu itu berbalik untuk melihat. Di trotoar ramai yang dipenuhi orang, ada seorang pemuda berambut hitam berjubah putih keperakan mendekat dari kejauhan. Orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak bisa melihatnya, seolah-olah mereka berada di dimensi yang berbeda. "Luo Feng!" Sosok berjubah ungu itu menyapa dengan senyuman. "Aku tidak menyangka pemimpin Pulau Sihua memilih untuk bertemu di sini." Luo Feng berjalan ke depan mansion, lalu mengangkat kepalanya untuk melihatnya. "Saya ingin datang dan melihat makhluk luar biasa dari generasi muda berbakat yang bangkit dari ras manusia dengan kecepatan yang luar biasa," kata pemimpin Pulau Sihua dengan nada lembut. "Persisnya, bagaimana dia bisa bangkit? Dan di lingkungan seperti apa yang bisa mengembangkan bakat ini?" Luo Feng hanya tersenyum. Dia memandang pemimpin Pulau Sihua ini. "Dari kalian semua manusia, yang paling aku hormati adalah Guru Origin," Master Sihua berkata lembut sambil menghela nafas. "Terutama alam semesta virtual yang diciptakan oleh Guru Origin. Alam semesta maya ini langsung membuat budaya Anda 1000 sampai 1.000.000 kali lebih indah. Beragam imajinasi bisa menjadi nyata dalam alam semesta virtual. Bahkan saya sendiri sering mengalami budaya manusia Anda di dalam alam semesta virtual." Luo Feng mengangguk. "Ketika saya berada di alam semesta virtual, saya telah melihat cukup banyak pertarungan bakat kalian umat manusia. Hanya saja, tahun tertentu saat perang bakat yang Anda ikuti, saya berkeliaran dalam pertualangan di lautan semesta dan tidak berani terganggu. Oleh karena itu, saya tidak menontonnya." Pemimpin Pulau Sihua menggelengkan kepalanya sambil meratapi. "Jika saya menontonnya,
saya akan tergoda untuk membawa Anda di bawah sayapku, membawa Anda sebagai muridku. Betapa indahnya hal itu. Warisan sungai Duandong ini, betapa mudahnya bagiku untuk meletakkan tangan di atasnya, kata pemimpin Pulau Sihua. Bahkan jika pemimpin Pulau Sihua telah menyaksikan putaran tertentu dari pertempuran bakat sebelumnya, Anda tidak akan menginginkanku sebagai muridmu. Saat itu, saya bukan orang yang paling menonjol, kata Luo Feng. Benar, Master Pulau Sihua menggelengkan kepalanya dan meratap lagi. Tidak ada yang berani menyatakan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan jika saya telah melihat penampilan Anda hari itu, saya tidak akan menebak nasib Anda. Saya tidak akan pernah menyangka seorang pemuda dari ras asli dapat bangkit untuk menjadi sederajat ketika dewasa. Luo Feng sedikit mengernyit dan berkata, tujuan pemimpin Pulau Sihua datang ke sini bukan hanya untuk mengobrol denganku, kan? Ekspresi pemimpin Pulau Sihua berubah seketika. Luo Feng, pemimpin Pulau Sihua menatap Luo Feng. Tujuanku di sini sederhana. Sekarang, semua kelompok besar di seluruh alam semesta asli memperhatikan dengan cermat pilihan akhir aliansi kebebasanku. Dengan kata lain, di sisi manapun aliansi kebebasanku memilih untuk bergabung, pihak itu akan menjadi pemenang. Dengan kata lain, di sisi manapun aliansi kebebasanku memilih untuk bergabung, pihak itu akan menjadi pemenang. Luo Feng mengangguk sedikit. Dan sekarang ada perbedaan pendapat dalam aliansi kebebasanku, kata pemimpin Pulau Sihua. Satu bagian ingin bergabung dengan camp manusia Anda, bagian lain menginginkan lebih. Saya termasuk bagian yang terakhir. Tujuan saya datang ke sini adalah bahwa saya hanya memiliki satu tujuan, bahwa Anda manusia akan memberiku pengalaman kultivasi peradaban kuno itu, tentang bagaimana saya bisa menumbuhkan batas tertinggi dari master tertinggi alam semesta. Pemimpin Pulau Sihua memandang Luo Feng. Luo Feng langsung mencibir. Jangan terburu-buru menolakku, kata Master Sihua. Saya datang ke sini mewakili diriku sendiri. Dengan kata lain, pengalaman kultivasi itu hanya untuk diriku sepenuhnya. Jika Anda memberiku warisan ini, saya tidak akan membagikannya kepada makhluk lain. Dan saya akan memimpin dan membujuk semua orang yang berada di bawah pengaruhku di aliansi kebebasan untuk bergabung dengan camp manusia Anda. Mendengar itu, mata Luo Feng berbinar. Maksudmu itu hanya untuk dirimu sendiri? Ya, itulah yang saya maksud. Kalian manusia hanya perlu memenuhi kondisi tidak penting yang diminta oleh aliansi kebebasan. Adapun pengalaman kultivasi untuk mencapai batas tertinggi, Anda hanya perlu memberikannya kepadaku. Saya akan membantu Anda manusia. Sekarang, aliansi kebebasan terpecah menjadi dua secara internal, dan saya memiliki banyak pengaruh terhadap salah satu dari dua kelompok ini. Jika saya membantu Anda, kebuntuan akan segera berakhir, dan aliansi kebebasan akan bergabung dengan camp manusia Anda. Selain itu, saya tidak bodoh. Setelah saya mendapatkan apa yang saya cari, saya tidak akan sebodoh itu membagikannya dengan makhluk agung lainnya. Bukankah itu sama dengan melatih musuhku? Pemimpin Pulau Sihua memandang Luo Feng. Apakah pendapat Anda tentang proposalku? Luo Feng tergoda. Dengan hanya memberikan kepadanya, saya bisa mendapatkan lebih dari 400 master alam semesta untuk bergabung dengan camp manusia. Luo Feng mengangguk diam-diam. Beri aku waktu sebentar, kata Luo Feng. Pada saat itu, di alam semesta virtual, Luo Feng, pemimpin kota primal chaos, Master Penggong, dan Master Kegelapan bertemu di puncak Pulau Guntur. Ini adalah apa yang dia minta, memberinya pengalaman peradaban kuno tentang bagaimana berkultivasi untuk mencapai batas akhir dari seorang master tertinggi alam semesta. Dengan begitu, dia akan membantu kita. Guru, Kegelapan, Penggong, apa pendapat kalian tentang tuntutannya? Kata Luo Feng.
hanya memberikan kepadanya saja kan? Kegelapan bergumam. Pegong juga mengangguk sedikit. Sekarang ada dua suara dalam aliansi kebebasan. Yang satu bersedia bergabung dengan kita, yang lain enggan melakukannya dan menuntut agar kita memberi mereka lebih banyak. Pemimpin Pulau Sihua adalah pemimpin kelompok dengan suara kedua. Jika dia membantu kami, memang mungkin untuk mencapai suara bersatu dalam aliansi kebebasan sesegera mungkin. Hanya memberikan kepada dia saja, itu mungkin, kata pemimpin kota Primal Chaos perlahan. Luofeng juga mengangguk. 4 master alam semesta berperingkat tertinggi dari umat manusia, semuanya setuju. Dan kita harus memberinya sebagian sebelum perang dan sebagian lainnya setelah perang. Luofeng tersenyum. Porsi sebelum perang akan membuatnya menginginkan lebih. Setelah perang, ketika kita memberinya bagian yang lain, dia mungkin merasa itu terlalu singkat. Tetapi perang akan berakhir. Jadi bagaimana jika dia menyesal? Benar. Kita bisa mengabulkan permintaannya. Para petinggi manusia semua mengangguk setuju. Kembali ke bumi, Luofeng memandang pemimpin Pulau Sihua. Secara internal, umat manusia telah menyelesaikan diskusi ini dan semua setuju, kata Luofeng. Pemimpin Pulau Sihua menghela nafas lega dan mengungkapkan senyuman. Sebelum perang, kami manusia akan memberimu sepertiga informasi. Jika aliansi kebebasan bergabung dengan manusia dalam perang ini, maka setelah perang berakhir, kami akan memberi Anda 2/3 informasi lainnya, kata Luofeng. Setuju, pemimpin Pulau Sihua mengangguk. Kapan Anda akan memberiku informasinya? Segera, jawab Luofeng. Umat manusia telah mengadakan diskusi internal dan kami telah setuju untuk menyetujui permintaan Anda. Setelah manusia memberiku sebagian informasi, saya akan bertindak cepat dan mendesak aliansi kebebasan untuk bergabung dengan manusia. Pemimpin Pulau Sihua berkata tanpa basa-basi. Manusia memang menyiapkan satu set informasi tentang warisan pada hari yang sama dan menyerahkannya kepada pemimpin Pulau Sihua yang sangat gembira saat melihatnya. Informasi parsial ini saja sudah mampu membangkitkan keinginannya untuk lebih. Semua manusia menunggu dengan cemas. Setengah bulan setelah diberi sepertiga dari informasi tentang pengalaman kultivasi dari warisan, pemimpin Pulau Sihua akhirnya mengirim berita. Secara internal, aliansi kebebasan telah mencapai konsensus. Aliansi telah memutuskan untuk bergabung dengan manusia. Alam semesta asli yang luas dibagi menjadi 2 kubu besar. Titik pertemuan manusia adalah wilayah rahasia utama, sedangkan titik pertemuan untuk pasukan bersatu adalah bintang gigi berdarah. 90% bintang gigi berdarah terdiri dari lautan luas. Pada saat itu, ada sebuah kapal tua yang terapung di lautan bintang gigi berdarah, di mana sekelompok makhluk tertinggi dari seluruh alam semesta asli berkumpul. Bersama-sama, mereka bergembira sepuasnya, meminum anggur paling berharga, dan menyantap masakan terbaik. Dengan kekuatan gabungan kita, apa yang bisa dilakukan manusia kecil itu pada kita? Aliansi kebebasan itu sangat tersebar. Itu bersatu karena 2 kubu besar menekannya. Tunggu pertukaran pukulan selama perang ini. Kalian semua akan melihat, aliansi kebebasan pasti akan memiliki konflik internal dan mereka pasti akan berpisah. Mereka tidak akan menjadi lawan kita sama sekali. 10 makhluk mulia duduk dengan cara terpisah saat mereka membicarakan dengan berani. Mereka adalah Leluhur Iblis Shock dari ras Iblis, Dewa Bapa dari ras Robot, Permaisuri klan Serangga, Leluhur Iblis dari klan Penjara, Master Suci dari klan Kristal, Pencipta alam semesta hitam, Ezuo, Dewa Iblis nyata virtual, Master Aliansi Wilayah Utara, dan Leluhur luar angkasa. Semuanya disatukan mewakili setengah jumlah master tertinggi alam semesta di seluruh alam semesta asli. Jika kita semua bergabung, kombinasi luar biasa dari berbagai harta sejati pasti akan melepaskan kekuatan tempur terkuat.
Bahkan jika aliansi kebebasan dan kemanusiaan menggabungkan kekuatan, kita masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka. Benar, sayang sekali orang tua itu, tamu gunung yang duduk, menolak untuk bergabung dengan kita. Atau lebih tepatnya, menolak untuk memihak sama sekali. Apa yang ada dalam pikiran tamu gunung yang duduk? Jika dia bergabung dengan kita, mengingat rahasianya dan aliran metode yang tak ada habisnya, bersama dengan banyak master alam semesta di bawah komando kita, kita pasti bisa menemukan lebih banyak metode. Maka peluang kita untuk menang akan meningkat pesat. Kamu salah besar jika kamu benar-benar berpikir demikian. Leluhur binatang ruang angkasa duduk di dalam kapal, sementara ekornya menjulur keluar dan langsung ke lautan luas. Tamu gunung yang duduk dan Luo Feng berbagi hubungan yang dalam, jauh lebih dalam dari yang kalian tahu. Oh, tamu gunung yang duduk dan Luo Feng. Semua orang terkejut saat mereka melihat ke arah leluhur angkasa. Guru dan murid, mata leluhur ruang angkasa menyapu sekelilingnya saat dia mengungkapkan dua kata ini. Pengungkapan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua master tertinggi alam semesta. Saya paham sekarang. Tamu gunung yang duduk itu, sebelumnya dia membesarkan murid Kaisar Api, dan sekarang dia telah membudidayakan pemimpin gerombolan Bima Sakti ini yang jauh lebih mengesankan daripada Kaisar Api. Tamu gunung yang duduk menjijikkan. Dia pasti mendapat warisan dari muridnya. Pantas saja dia menolak begitu saja untuk bergabung dengan kita ketika aku mengundangnya. Orang itu selalu di baris pertama untuk segala macam keuntungan. Master tertinggi ini adalah makhluk tingkat atas dari alam semesta asli. Selama bertahun-tahun, mereka memiliki bagian yang adil dari perkelahian satu sama lain. Dan setidaknya, mereka memiliki pemahaman satu sama lain. Tapi terhadap tamu gunung yang duduk, mereka memendam emosi yang kompleks. Mereka cemburu dan iri padanya. Tetapi pada saat yang sama, mereka takut dan waspada terhadapnya. Bahkan ada kalanya, mereka harus memohon bantuannya. Di kapal besar, kelompok keberadaan tingkat atas dari alam semesta asli ini dengan berani menyuarakan pendapat mereka tentang berbagai hal. Tepat saat mereka mencurahkan pikiran mereka, tanpa peringatan, tubuh yang ramping dan menjulang dari Dewa Bapa ras robot bangkit tiba-tiba. Semua orang! Permaisuri klan serangga mengeluarkan ekspresi kaget. Ada apa? Apa yang terjadi? Pendiri alam semesta hitam, Dewa Iblis nyata virtual, dan yang lainnya, semuanya melihat. Mereka semua sangat bingung dengan apa yang terjadi. Aku baru saja menerima berita. Dewa Bapa mengumumkan. Aliansi kebebasan telah mencapai konsensus secara internal dan memutuskan untuk bergabung dengan camp manusia. Apa? Bergabung dengan camp manusia? Ini tidak baik. Satu persatu ekspresi mereka berubah drastis. Master ruang angkasa tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah. Kita perlu bertindak cepat. Kita perlu bertindak sekarang. Ayo berangkat sekarang. Tidak banyak yang perlu dipikirkan. Kita, camp pasukan bersatu, harus segera berangkat dan menyerang manusia di tanah inti, wilayah rahasia utama. Dewa binatang tua, master tertinggi lainnya, melihat ke arah leluhur ruang angkasa. Ya, apa yang dikatakannya itu benar. Ya, kita harus segera bertindak. Aliansi kebebasan baru saja mencapai konsensus, jadi mereka mungkin belum memperoleh bagian dari informasi warisan dari manusia. Kita harus mengambil kesempatan dan menyerang sebelum kedua pihak berkumpul menjadi satu. Jika kita menerobos masuk ke wilayah rahasia utama segera, pertarungan antara dua kubu kita hanya akan berlangsung untuk waktu yang sangat singkat. Pada saat aliansi kebebasan bergegas, mungkin perang sudah berakhir. Benar, kita harus memanfaatkan sepenuhnya semua waktu yang kita miliki. Semua orang sepemikiran, mereka semua sadar bahwa aliansi antara manusia dan aliansi kebebasan akan membawa mereka ke perang yang menyiksa. Kita harus cepat dan mengakhiri perang ini secepat mungkin. Mereka semua sangat cemas.
Dewa binatang tua, alias si binatang angkasa Anda akan bertindak sesuai rencana atau bagaimana? Leluhur Iblis Shock melihat ke arah leluhur luar angkasa. Kita tidak bisa diganggu dengan rencana lain. Leluhur ruang angkasa memutuskan dengan suara rendah. Sekarang kita harus memfokuskan semua kekuatan kita dan mencoba untuk melenyapkan manusia itu dengan satu pukulan cepat. Pada akhirnya kita harus menangkap seluruh kelompok master alam semesta manusia. Ayo pergi! Saat mereka mulai bertindak, mereka akan bertindak cepat. Dewa binatang tua, leluhur Iblis Shock, dan para master tertinggi lainnya tampaknya tetap berada di kapal besar, seolah-olah tidak banyak yang berubah. Tetapi itu hanyalah avatar mereka. Tubuh asli mereka sudah mulai kembali ke ras mereka sendiri untuk memberi perintah saat mereka semua bersiap untuk membawa pasukan mereka keluar untuk berperang. Hanya 3 menit kemudian, di luar angkasa bintang gigi berdarah, di dalam langit berbintang yang luas, banyak benda besar berkumpul. Pada pandangan pertama, ada 11 harta karun sejati tiba istana raksasa milik 11 master tertinggi alam semesta yang mengendalikan mereka dari dalamnya. Masing-masing memimpin pasukan yang terdiri dari sekitar 40 master alam semesta. Setiap harta karun istana akan mendapatkan pasukan dari 1 master tertinggi dan 40 master alam semesta. 11 master tertinggi alam semesta ini adalah leluhur Iblis Shock, leluhur Iblis Mimpi, Dewa Bapa, ras robot, permaisuri ras rangga, leluhur Iblis, Master Holy, Master Aliansi Wilayah Utara, leluhur ruang angkasa, pendiri alam semesta hitam, Ezuo, dan Dewa Iblis nyata virtual. Perang ini yang harus kita semua lakukan adalah menyerang wilayah rahasia utama manusia. Kemudian kita akan menjalankan semua teknik kita bersama-sama. Dan dengan satu gerakan cepat, kita akan membawa camp manusia menuju kehancuran total. Kemudian kita harus mengandalkan istana permaisuri untuk menelan seluruh master alam semesta camp manusia. Jangan menahan diri, bertindaklah sesuka hati. Semua master alam semesta, untuk ras kita, untuk masa depan kita. Ayo pergi ke wilayah rahasia utama manusia. Mengikuti suara menggelegar Dewa Bapa bergema di setiap sudut, dan 11 benda besar yang mewakili seluruh camp pasukan lepas landas. Hampir pada saat yang sama, mereka semua menjalankan transportasi negara dewa mereka dan pergi secara berurutan. Pada saat yang sama, di wilayah rahasia utama wilayah manusia, di istana utama, sekelompok master alam semesta manusia berkumpul. Mereka semua mengobrol dan tertawa di antara mereka sendiri. Semuanya dipenuhi dengan kegembiraan. Aliansi kebebasan telah mencapai konsensus. Sebentar lagi, seluruh aliansi akan tiba. Begitu mereka tiba, kita akan merelokasi semua master alam semesta kita. Maka kubu kekuatan bersatu tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Hahaha. Mereka semua menunggu kelompok master alam semesta dari aliansi kebebasan tiba. Camp pasukan bersatu tidak akan menerima berita itu kan? Mereka mungkin memanfaatkan selang waktu kecil di mana aliansi kebebasan harus melakukan perjalanan untuk segera melancarkan serangan mereka. Master penguasa terpencil tiba-tiba berkata. Seluruh aula menjadi sunyi. Jangan khawatir, kata Master Penggok sambil tersenyum. Itu adalah pertemuan tingkat atas dalam aliansi kebebasan. Semua orang yang hadir adalah para master alam semesta. Dan selain itu, ini menyangkut kepentingan pribadi mereka. Saat mereka mencapai keputusan, mereka langsung memberitahu kami. Apakah mereka akan begitu konyol untuk memberitahu camp pasukan bersatu? Saat dia selesai berbicara, ekspresi pemimpin kota Primal Chaos berubah drastis saat dia tiba-tiba berteriak. Tidak bagus! Kumpulkan segera! Kalian semua, master alam semesta, bersiaplah untuk berperang. Suaranya yang bergemuruh bergema di seluruh wilayah inti dari wilayah rahasia primal untuk mencapai telinga setiap master alam semesta. Setelah mendengar suara pemimpin kota Primal Chaos, Luo Feng, Master Penggok, Master Kegelapan, dan yang lainnya semua tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Semua ekspresi mereka berubah drastis.
Pemimpin kota Primal Chaos segera memberitahu banyak master alam semesta di dalam aula. Guru Origin baru saja menemukan sesuatu. Pasukan bersatu yang terdiri dari iblis, ras robot, dan klan serangga akan menggunakan transportasi negara dewa. Semuanya pada saat yang sama. Titik pertemuan mereka seharusnya berada di sekitar wilayah iblis di bintang gigi berdarah. Saat ini mereka semua telah berkumpul dan hanya perlu menggunakan transportasi negara dewa. Setelah itu, mereka akan tiba di wilayah rahasia umat kita. Setelah itu, mereka akan tiba di wilayah rahasia utama kita. Ini menyisakan sedikit waktu bagi kita. Kita harus mengumpulkan semua master alam semesta kita segera. Semua orang harus bersembunyi di menara penjara hitam. Saudaraku, tugas melindungi master alam semesta kita. Saya akan menyerahkannya kepada Anda. Ya, Master Kegelapan mengangguk. Banyak sosok mulai muncul berturut-turut di dalam aula. Mereka adalah sosok master alam semesta dari berbagai ras yang pernah bergabung dengan game manusia. Melihat betapa mendesaknya waktu, Master Kegelapan merasa tidak perlu berkata-kata. Dengan gelombang, piramida hitam langsung mengembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan berdiri tegak di dalam aula. Pada saat yang sama, dia meneriakkan perintahnya. Semua orang harus segera memasuki menara penjara hitam. Kita akan bersiap untuk berperang. Baiklah. Harta karun sejati menara penjara hitam. Ini adalah pertama kalinya beberapa master alam semesta dari berbagai ras ini melihat menara penjara hitam, terutama mereka yang baru saja bergabung dengan game manusia. Shoo, shoo. Garis-garis cahaya terbang ke menara penjara hitam. Semuanya! Pemimpin kota Primal Chaos mentransmisikan suaranya dengan jelas dan memberikan instruksi yang sangat rinci kepada lebih dari 100 master alam semesta di menara penjara hitam. Camp pasukan bersatu akan menyerang tiba-tiba, dan tebakanku adalah mereka akan segera tiba. Kekuatan camp pasukan bersatu jauh melampaui kami, tapi tidak ada alasan untuk khawatir. Aku punya kabar baik lainnya untuk kalian semua. Aliansi Kebebasan telah setuju untuk bergabung dengan kita ke manusia. Selama kita bisa bertahan, kita pasti akan menang dalam perang ini. Luo Feng, Penggong, Kegelapan. Pemimpin kota Primal Chaos memandang ke arah ketiganya. Kalian semua sudah paham apa yang harus dilakukan, kan? Luo Feng dan yang lainnya mengangguk sambil tersenyum. Pemimpin kota Primal Chaos mengirimkan perintahnya tanpa penundaan. Semua pejuang abadi dan penguasa sektor harus pergi melalui transportasi negara dewa segera. Setelah menerima perintahnya, dalam sekejap, semua pelayan dan penjaga patroli yang semula berada di dalam wilayah inti segera bereaksi dengan tertib. Sekelompok penguasa sektor akan mengikuti pejuang abadi dan ini akan membentuk satu tim kecil. Kemudian beberapa tim kecil akan melarikan diri bersama. Dalam waktu 1 menit, beberapa ratus gelombang transportasi negara dewa muncul di dalam tanah inti dari wilayah rahasia utama. Pemimpin kota Primal Chaos juga mengangguk dalam diam. Ayo berangkat, dia memerintahkan. Luo Feng dan dua lainnya mengangguk juga. Ya, saat Master Kegelapan berubah menjadi seberkacaya dan terbang ke menara penjara hitam, Luo Feng, Master Penggong, dan pemimpin kota Primal Chaos juga berubah menjadi seberkacaya dan terbang menuju menara bintang yang menjulang tinggi yang berdiri di luar istana. Di wilayah rahasia utama ada ruang kosong yang dipenuhi kabut tipis. Dengan kehadiran mereka yang perkasa, 11 benda besar menempati ruang hampa ini. Kita telah memasuki wilayah rahasia utama manusia. 1 teleportasi lagi dan kita akan sampai di tanah inti manusia. Mari bersiap untuk berperang. Mari kita semua mempersiapkan diri sekarang. Suara dingin Dewa Bapa bergema di seluruh ruang hampa pada saat bersamaan. Tanpa suara, 11 harta karun istana besar lenyap dari ruang hampa. Di dalam wilayah rahasia utama, kelompok istana yang terpencil digantung di area tertentu di ruang hampa ini. Di belakang gugusan istana ini ada kapal raksasa perahu Mausoleum. Sementara di depannya, menara bintang berdiri tegak. Pada saat itu, tidak ada satu suara pun yang terdengar dari gugusan istana ini. Mereka sudah tidak memiliki jiwa yang hidup. Weng! Di tempat tertentu,
11 harta karun istana yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul. Setiap harta karun sejati istana memancarkan kekuatan yang tangguh. Kenapa tidak ada satu manusia pun yang bisa ditemukan? Kekosongan. Tidak ada jiwa yang hidup. Bahkan jiwa yang hidup dari ras lain pun tidak dapat ditemukan. Mereka baru saja tiba dan setiap master tertinggi alam semesta yang memimpin pasukan terkejut, menyadari bahwa tanah inti ini telah menjadi kota hantu. Mereka tidak dapat menemukan satu jiwa pun yang hidup, dan inilah situasi yang paling mengkhawatirkan mereka. Segera pendiri alam semesta hitam mengirimkan laporan tentang situasi saat ini. Menara bintang dan perahu mausoleum ada di sana. Menara bintang mungkin kuat dalam pertahanan, tetapi masih mungkin menyebabkannya goyah. Di sisi lain, perahu mausoleum tidak peduli bagaimana kita menyerang, upaya kita akan tetap sia-sia. Kayak manusia itu pasti takut, jadi mereka semua bersembunyi di dalam perahu mausoleum, di mana mereka bisa menunggu perlahan hingga aliansi kebebasan tiba. Semuanya, mereka bersembunyi di perahu mausoleum, jadi tidak mungkin kita bisa menyentuhnya, kata leluhur iblis klan penjara melalui transmisi suara. Apa yang harus kita lakukan? Manusia menjijikan, mereka seharusnya mati. Bagaimana mereka bisa mengetahui kita bertindak begitu cepat? Seharusnya mereka terkejut. Banyak master tertinggi alam semesta semuanya marah dan tidak senang. Pada saat itu, tiba-tiba dari salah satu pintu samping di lantai dasar menara 9 lantai, sebuah piramida hitam setinggi 1 miliar kilometer tiba-tiba terbang keluar. Mari yang dalam di dasar menara telah terbuka dan sekelompok master alam semesta berdiri membentuk lingkaran di tepi jurang yang dalam ini. Master kegelapan, Master Longyan, Master Gunung Es, dan banyak master alam semesta dari berbagai ras bisa dilihat. Sebanyak 139 master alam semesta dikumpulkan di satu tempat. Saat menara penjara hitam muncul, 139 master alam semesta meluncurkan serangan jiwa bersama. Menyerang! Serangan jiwa yang luar biasa ini menyapu semua yang ada di sekitarnya. Dan karena serangan jiwa tidak berwujud, tidak mungkin mata telanjang bisa mendeteksinya. Segera serangan jiwa tak berwujud dibebankan ke arah harta karun sejati istana yang paling dekat dengannya. Tidak baik, waspadalah terhadap serangan jiwa. Yang pasukan bersatu dapat segera merasakan sesuatu yang salah. Harta karun sejati istana puncak bukanlah harta sejati tertinggi, jadi itu tidak mampu menangkal serangan jiwa. Blokir itu! Leluhur iblis dari klan penjara meraung marah. Sekelompok besar master alam semesta di sekitarnya pada awalnya tidak menyadari, tetapi saat serangan jiwa mendekat pada mereka, secara alami mereka mulai merasakannya. Mereka juga mengeksekusi teknik serangan jiwa mereka dan melemparkan serangan mereka ke lawan mereka. Namun itu adalah kekuatan 139 master alam semesta. Di sisi lain, mereka hanya memiliki sekitar 40 master alam semesta dengan satu master tertinggi alam semesta. Perbedaannya terlalu jauh. Serangan jiwa yang perkasa setelah memecah plan yang dilakukan oleh leluhur iblis dari klan penjara dan timnya segera jatuh dan memukul mereka yang keras. Serangan jiwa yang perkasa setelah memecah perlawanan yang dilakukan oleh leluhur iblis dari klan penjara dan timnya segera jatuh dan memukul mereka dengan keras. Leluhur iblis dari klan penjara dan sekitar 40 master alam semesta di timnya semuanya terkena dampak serangan jiwa. Manusia, bajingan! Pada saat itu, teriakan, makian, dan raungan terdengar pada saat bersamaan. Namun tidak peduli bagaimana mereka berteriak dan mengutuk, sejumlah master alam semesta setelah terkena dampaknya jatuh dan benar-benar kehilangan kesadaran. Serang! Serang! Saat itulah 10 tim lainnya tiba dengan sekuat tenaga dan menyerang ke camp manusia. Lalu iblis, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan kerugian kita? Segera para master alam semesta terus bertanya. Leluhur iblis mengirim pesannya. Kami masih baik-baik saja, hanya satu orang yang tidak beruntung telah dimusnahkan. Kemudian dia meneriakkan perintah lain. Serang! Master alam semesta di bawah komandonya yang berhasil melewati cobaan ini segera meraung dan mulai melakukan serangan mereka.
mereka melemparkan serangan mereka ke penjara Menara Hitam di kejauhan. 11 harta karun istana dari camp pasukan bersatu meluncurkan serangan dahsyat. Kemudian pada saat yang sama, mereka menyapu menuju menara penjara hitam. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga membuat manusia terkejut. Siu, menara penjara hitam yang awalnya terbang keluar dari pintu samping Menara Bintang mundur kembali ke Menara Bintang seketika. Serangan dari camp pasukan gabungan terlalu kuat. Kami tidak dapat memblokir sama sekali. Master Kegelapan menyampaikan alasan untuk mundur dengan segera. Master Kegelapan melanjutkan laporannya. Harta karun sejati istana yang kita serang melepaskan ledakan serangan yang kuat, dan tim-tim di harta karun sejati istana semuanya sebanding satu sama lain. Pemimpin kota Primalkios, dari penyergapan yang baru saja kita lakukan seharusnya tidak banyak keuntungan. Paling banyak kita akan membunuh 1 hingga 2 master alam semesta, atau mungkin tidak ada yang dirugikan sama sekali. Kalau begitu, untuk saat ini kita akan menunggu, kata pemimpin kota Primalkios. Tunggu di dalam Menara Bintang. Tunggu sampai aliansi kebebasan tiba. Di balik pintu samping lain, di dalam Menara Bintang, adalah Luofen, pemimpin kota Primalkios, dan Master Penggong. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah!